Halo, selamat datang kembali di channel Kumala Tarot. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan ya di kehidupan kita, di rezeki kita, di kesehatan kita semua. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur ya dengan apa yang kita miliki saat ini. Hari ini kita lihat tebaran kartu ya. Bacaan bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena ini bacaan energi orang banyak. Bisa energi kamu, bisa energi seseorang yang kamu pikirkan. Jika ada kesamaan dengan kehidupan kamu, anggap itu suatu kebetulan. Jika tidak ada kesamaan dengan kehidupan kamu, anggap ini sebagai hiburan. Ambil sisi positifnya dan ambil saran-sarannya yang mana yang cocok buat kamu ya. Di sini seseorang yang sedang merencanakan masa depannya ya. Bisa kamu, bisa orang yang kamu pikirkan, atau bisa juga saudara kamu, teman kamu, atau siapapun ya yang kamu kenal, yang kamu sayangi. Di sini seseorang yang sedang memikirkan tentang kehidupan untuk masa depannya ya. Mungkin kamu atau seseorang yang kamu cintai ini sedang menyusun masa depannya, tetapi hari ini dia mengalami suatu ketakutan untuk melangkah. Mungkin dia tidak berani menceritakan rencana-rencana yang akan dia jalani ya. Dia sepertinya juga banyak pertimbangan, atau bisa juga di sini dia terbentur dengan suatu modal. Jika dia akan melangkah untuk mengawali suatu usaha baru, pasti diperlukan modal yang sangat banyak, sehingga seseorang ini benar-benar bingung untuk memutuskan apakah dia bisa mengawali suatu usaha baru atau bisakah dia mengawali suatu kehidupan baru ya. Mungkin hari ini seseorang yang kamu pikirkan ini kondisinya sedang banyak kebimbangan ya, keraguan-keraguan, ketakutan, kecemasan. Sebenarnya dia ingin sekali menghubungi seseorang. Sepertinya dia akan berbicara pada seseorang yang mempunyai kekuatan di keluarganya atau di tempat kerjanya, entah itu pimpinannya atau saudaranya yang lebih mapan ya. Mungkin kamu di sini berhubungan dengan seseorang yang lebih muda, dan dia juga adalah seseorang yang mempunyai impian yang sangat tinggi. Atau bisa juga di sini dia akan membicarakan sesuatu hal ke kamu ya, tetapi dia sepertinya sangat sulit sekali untuk mengungkapkan isi hatinya. Sebagian di sini dia mempunyai sedikit ketakutan ya. Apakah dia bisa menjalani hidup tanpa seseorang yang dia sayangi, ataukah dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa mapan, bahwa dia bisa berkarya dengan kerja kerasnya. Di sini dia banyak keraguan, dan di sini juga dia banyak ketakutan ya. Kadang-kadang orang ini agak tertutup, nggak berani mengungkapkan isi hatinya. Sebagian pula dia juga orangnya agak labil ya, kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan. Mungkin karena jiwanya masih belum dewasa ya. Walaupun dia seseorang yang sudah berumur, tetapi sini dia kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan dan selalu banyak keraguan. Bisa juga di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah dan mereka sudah mempunyai rumah tangga ya. Dan sebagian pula kamu berhubungan dengan seseorang duda. Di sini juga kamu berhubungan dengan seseorang yang mempunyai keuangan yang sangat mapan ya. Mungkin dia orang yang kaya, usahanya banyak,
dan dia juga adalah seseorang yang terpandang ya di tempat kerjanya, di lingkungannya. Dan sebagian pula kamu berhubungan dengan seseorang yang sedikit kasar, tetapi dia seseorang yang sudah berumur ya, sudah dewasa, tetapi cara berperilaku sedikit agak kasar. Dan sebagian pula kamu berhubungan dengan seseorang yang sangat pasif ya, kurang tegas dalam mengambil keputusan dan kurang tegas dalam melangkah. Di sini juga kamu berhubungan dengan seseorang yang masih bujang, dia sangat energik. Dan tebaran ini adalah orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, karakternya orangnya seperti itu. Sebenarnya hati kecilnya mereka ingin sekali melangkah ya, tetapi di sini sepertinya dia membutuhkan dukungan kamu, dan di sini dia selalu mengharapkan perhatian kamu. Mungkin saat ini ya, seseorang yang ada di pikiran kamu ini saat ini dia terbentur dengan suatu masalah tentang keuangan ya. Sebenarnya dia ingin menceritakan hal ini ke kamu, tetapi dia masih menunggu karena dia juga tidak mau disalahkan dengan apa yang dia ceritakan nantinya ke kamu. Sebagian pula di sini dia berusaha menunggu situasi untuk menjadi baik, dan dia berharap ya, jika nanti dia menceritakan sesuatu hal ke kamu, pasti kamu akan mendukungnya dan pasti kamu akan membantunya. Sebagian pula di sini kamu akan membantu tentang suatu hal materi ya. Sebagian juga kamu akan membantu sebagai memberi saran, memberi dorongan untuk seseorang ini. Tapi kadang-kadang kamu juga selalu menyalahkan seseorang ini dengan cara penilaianmu sendiri. Dan kadang-kadang kamu juga memojokkan seseorang ini dengan penilaianmu sendiri. Disinilah dia tidak berani menunjukkan ya tentang sesuatu hal yang akan dia ungkapkan, dan di sini pula dia tidak berani menceritakan masalah itu ke kamu. Mungkin kamu di sini sedang menunggu ya, apakah kamu akan menggugat atau kamu akan digugat oleh pasanganmu. Mungkin kalian di sini habis bertengkar, terjadi suatu KDRT, sehingga terjadilah suatu pertengkaran yang sangat hebat yang membuat kalian terluka. Dan di sini sepertinya juga kalian sama-sama tidak mau mengalah ya. Sebagian juga kamu yang mempertimbangkan, sebenarnya kamu bahagia dengan seseorang ini. Kamu pun merencanakan untuk hidup berumah tangga dengan seseorang ini sampai akhir hayatmu ya. Entah kamu atau dia banyak merasa sedikit kecewa, penyesalan. Sebenarnya kamu atau dia sama-sama ingin berbagi dan sama-sama berusaha menerima kekurangan kelebihan satu sama lain. Tetapi di sini kenapa kalian selalu mengungkit-ungkit masa lalu, mengorek-ngorek masa lalu tentang kehidupan yang sudah kalian lewati. Sebagian di sini ada yang tidak mau dikalahkan. Mungkin karena kamu yang mencari nafkah, kamu yang maunya dihormati, atau dia yang mencari nafkah, kamu yang di rumah, dia maunya dihormati. Karena ada suatu perbedaan itu, salah satu di antara kalian ada yang merasakan minder, kurang percaya diri, dan berusaha untuk diam. Sebenarnya di sini untuk kamu yang sedang berpacaran, untuk kamu yang berumah tangga, dan untuk kamu yang sedang ditinggal seseorang pergi ya, sebenarnya dia berusaha berjuang keras untuk membahagiakan kamu. Di sini dia sama sekali tidak berkeinginan untuk meninggalkan kamu ya. Walaupun dia jauh, dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki, untuk mencari uang, untuk membahagiakan kamu. Dia juga merasa stres karena terlalu banyaknya tekanan-tekanan, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan orang ini sepertinya juga mudah rapuh ya. Jika dia ada masalah yang sangat menekan dia berusaha lari dari permasalahan itu. Mungkin habis bertengkar dengan kamu, dia langsung pergi, nggak mikirin kamu, kehidupanmu gimana, makan kamu gimana, anak-anak kamu gimana, dan
dia sama sekali nggak memikirkan perasaanmu ya. Atau bisa juga di sini dia membawa anak-anak kamu langsung pergi tanpa memikirkan nasib kamu. Kamu terluka, kamu sedih, dia sama sekali tidak memikirkan itu. Sebenarnya di sini dia konflik batin ya. Jika dia meninggalkan kamu, sebenarnya dia tidak bisa. Walaupun dia berusaha gengsi di depan orang-orang sekitarnya ya, bahwa dia harus bertekad untuk melepaskan kamu. Walaupun di sini dia merasa malu di depan orang-orang sekitarnya, di lingkungannya dia, bahwa dia menunjukkan bahwa dia benar-benar terluka atas perbuatan kamu atau kamu terluka atas perbuatan dia. Dia berusaha menunjukkan bahwa kamu atau dia benar-benar sakit hati, tapi sebenarnya hati kecilnya kamu atau dia sama-sama terluka, sama-sama tidak bisa tidur ya, selalu memikirkan seseorang yang kamu cintai ini, atau dia selalu memikirkan kamu. Sepertinya di sini dia konflik batin ya dengan perasaannya sendiri, atau kamu sendiri yang konflik batin dengan perasaanmu. Tapi walaupun kamu konflik batin, kamu coba ya, lihatlah seseorang yang kamu cintai, yaitu anak kamu. Jika kamu telah mempunyai anak dari seseorang ini ya, karena anak inilah yang membawa kebahagiaan kamu. Coba kamu minta saran ke anak kamu. Saran apa yang harus kamu jalani, saran apa yang harus kamu tempuh. Karena dialah satu-satunya yang bisa membahagiakan kamu. Kamu di sini tidak perlu membesarkan ego kamu, membesarkan sakit hatimu. Tanyakan pada seseorang yang lebih muda, entah itu anak kamu atau adik kamu, pendapat dia gimana. Karena di sini kamu diperlukan untuk kedewasaan ya. Kamu diperlukan memikir ke depannya, jangan memikir hari ini. Sebaliknya dia juga sepertinya akan mendapatkan saran dari seseorang yang lebih muda. Seharusnya dia di sini harus mendengarkan saran-saran orang yang lebih muda ini ya. Karena saran orang lebih muda ini bisa membantu kehidupannya untuk kedepannya. Tetapi jika dia selalu membesarkan egonya, amarahnya, dia pun akan merasa sangat terluka dan merasa sangat tersakiti. Sekarang kita lihat di kartu Lenormand ya. Mungkin saatnya dia harus memutuskan ya masalah yang dihadapi, dan dia pun harus introspeksi diri. Masalahnya itu di mana yang paling besar, egonya atau amarahnya, atau bisa juga masalah kecil dibesar-besarkan. Dia harus memutuskan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena di sini dia sebenarnya masih sangat bahagia dengan kamu ya. Walaupun dia meninggalkan kamu, walaupun dia memutuskan hubungan dengan kamu, dia harus benar-benar bisa mengambil keputusan bahwa dia sebenarnya masih mencintai kamu. Mungkin di sini salah satu harus ada yang bisa mengalah ya, entah kamu yang mengalah atau dia yang mengalah, dan salah satu pihak harus bisa menerima kekurangan satu sama lain, karena kamu dan dia sama-sama merasa bahagia jika kalian berdua bisa bersama. Di sini kamu hanya bisa menunggu ya, menunggu situasi akan berubah pada kehidupanmu. Dia adalah seseorang yang kamu inginkan ya, dan dia juga seseorang yang kamu harapkan. Coba kamu di sini jadilah seseorang yang sangat dewasa ya. Di sini juga kamu sangat kehilangan dengan figur orang seperti ini. Mungkin kamu berusaha untuk membahagiakan diri kamu, dan kamu pun berusaha untuk menghibur diri ya. Walaupun kamu menunjukkan kedewasaanmu, kebahagiaanmu di depan orang-orang, tetapi hati kecil kamu masih selalu berharap akan kehadirannya seseorang. Jika kamu masih berhubungan baik dengan seseorang ini, dan kamu ingin mengulangi kembali hubungan dengan seseorang ini, coba kendalikan emosimu ya. Belajarlah untuk mengalah, belajarlah untuk menerima seseorang yang telah pergi. Maafkanlah dia, karena di sini kamu dan dia sama-sama ingin sekali berkomunikasi, ingin sekali berkumpul kembali.
dan ingin sekali hidup bersama, dan ingin sekali hidup rukun kembali. Atau bisa juga di sini ya. Mungkin alam semesta memberi cobaan buat kamu supaya kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa. Di sini, apapun yang terjadi adalah suatu takdir yang diberikan ilahi buat kamu ya. Dan kamu di sini harus menunggu dan sabar ya, karena nanti suatu saat seseorang ini, setelah dia menyadari apa yang telah dia perbuat, dia akan memutuskan untuk mendekati kamu kembali dengan perasaan berkumpul kembali dan ingin sekali hidup rukun kembali. Atau bisa juga di sini ya. Mungkin alam semesta memberi cobaan buat kamu supaya kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa. Di sini, apapun yang terjadi adalah suatu takdir yang diberikan ilahi buat kamu ya. Dan kamu di sini harus menunggu dan sabar ya, karena nanti suatu saat seseorang ini, setelah dia menyadari apa yang telah dia perbuat, dia akan memutuskan untuk mendekati kamu kembali dengan perasaan penuh harapan, penuh gairah ke kamu. Sebaliknya kamu, jika seseorang ini kembali dan kamu mau menerima, usahakan kamu harus banyak berpikir dewasa ya. Dan jangan kamu besar-besarkan amarahmu, jangan kamu besar-besarkan egomu. Lihatlah impianmu, bahwa kamu bermimpi ingin hidup bersama dengan seseorang ini, bahwa kamu ingin bahagia bersama orang yang kamu cintai ini. Dan terimalah dia kekurangan atau kelebihannya. Walaupun nantinya kamu seandainya sudah berpisah, entah kamu bisa bertemu kembali, menjadi seseorang sahabat atau teman, atau bisa juga menjadi suami kamu kembali atau istri kamu kembali, atau menjadi tunanganmu kembali dan menikah dengan kamu kembali, kamu usahakan berpikirlah secara bijak ya. Jadilah seseorang yang sangat dewasa, dan kamu harus menjadi seseorang yang menyinari dan mendukung seseorang yang kamu cintai ini. Karena di sini dia selalu berharap ya, untuk kamu selalu setia pada seseorang ini. Dan kamu pun mempunyai impian yang sangat tinggi ya. Walaupun kamu nanti berpisah, tetapi kamu sering komunikasi dengan seseorang ini, dan kamu bisa melepaskan sakit hatimu, kamu pun merasa hidupmu penuh gairah. Sebaliknya juga dia, walaupun dia sudah memutuskan hubungan dengan kamu ya, dan tidak bisa menyatu karena suatu perbedaan ekonomi, dia berusaha membahagiakan kamu, dia berusaha baik ke kamu, dan selalu menjaga hubungan baik dengan kamu. Sekarang kita lihat kartu, bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan seseorang ini. Jika dia kembali dengan kamu ya, atau menikahi kembali dengan kamu, atau rujuk dengan kamu, dia berusaha mencintai kamu sepenuh hati, dan dia mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa semua ini adalah takdir dari Tuhan ya, bahwa kamu dipertemukan kembali, dan dia akan selalu bergembira dengan kehadiranmu di sini. Sepertinya juga dia akan meluapkan isi hatinya, dan dia akan selalu bersuka cita kayak ini ya, seperti ini ya. Dia selalu menari-nari dan bersenang-senang dengan kamu. Sedangkan untuk kamu yang sedang berpisah ya, dan dia tidak mau kembali ke kamu karena suatu hal, entah itu suatu materi atau perbedaan
suku atau perbedaan suatu keyakinan yang sulit untuk disatukan ya, perbedaan lingkungan yang sangat sulit untuk disatukan ya. Di sini dia berusaha untuk menyadari bahwa pertemuan dengan kamu adalah suatu kebahagiaan buat dia, dan itu adalah suatu anugerah. Cinta tidak harus memiliki seutuhnya. Dia berusaha membahagiakan dirinya, membahagiakan kamu. Di sini juga dia akan selalu berbahagia sampai kapanpun, walaupun kamu menjadi seseorang teman cerita dia, teman curhat dia, atau sebagai teman rekan bisnis dia. Atau bisa juga di sini kamu akan bekerja sama tentang pekerjaan ya, sehingga kamu dan dia tidak bisa putus, dan kamu dan dia selalu berkomunikasi. Dia akan merasa sangat bahagia jika selalu bisa berkomunikasi dengan kamu. Untuk kamu di sini, kamu tidak perlu sampai overthinking ya, dan kamu harus mendengarkan isi hatimu. Kamu jangan merasa angkuh, kamu jangan merasa sombong, kamu tidak butuh lagi dengan seseorang ini, tapi hati kecilmu tidak bisa ya. Walaupun kamu benci dia, walaupun kamu sakit hati dia, tapi kamu selalu memantau dia. Kamu tidak bisa memungkiri itu ya. Perasaan sakit hatimu, perasaan kecewamu, dan dendammu itu akan membuat kamu menyadari kamu benar-benar menyayangi dia, kamu benar-benar mencintai dia, dan hati kecil kamu sebenarnya sangat mencintai dia dan sangat takut kehilangan dengan seseorang ini yang membuat kamu selalu memikirkan seseorang ini. Cuma di sini egomu terlalu tinggi dan amarahmu terlalu tinggi. Orang luar hanya melihat egomu saja ya, amarahmu, dendammu, tapi orang di luar sana tidak tahu perasaanmu, bahwa kamu sangat mencintai dia dan kamu pun sangat takut untuk kehilangan seseorang ini. Di sini kamu tidak perlu membesarkan egomu ya. Spirit guide-mu menyarankan, jadilah seseorang yang penuh pemaaf, jadilah seseorang yang penuh kelembutan, jadilah seseorang yang selalu menyayangi, mencintai pada sesama atau semua makhluk yang di bumi ini. Karena jika kamu mempunyai sifat welas asih ya kepada siapapun, spirit guide-mu ini akan selalu melindungi kamu, akan selalu membimbing kamu menjadi seseorang yang bercahaya. Karena cahaya inilah yang akan menyinari kamu untuk menerima kekurangan dan kelebihan seseorang. Walaupun di sini kamu marah, dendam, kamu adalah cahaya dari seseorang ini. Dia selalu berharap cahaya dari kamu, sebaliknya kamu selalu berharap cahaya dari dia. Kalian sama-sama memberi dukungan ya satu sama lain dengan spiritual kalian masing-masing. Walaupun kalian tidak bersentuhan, tetapi spiritual kalian sama-sama mendukung. Karena kamu dilahirkan di bumi ini, kamu mendapatkan tugas ya. Kamu harus bisa memberi cahaya pada orang-orang sekitar kamu, termasuk seseorang yang ini. Seseorang ini, jika kamu memberi doa, memberi dukungan, dan menerima keadaan dia apapun, dia akan berjalan lancar kehidupannya. Dan tugasmu adalah di dunia ini harus memberi bimbingan dan welas asih untuk orang-orang sekitar kamu. Karena kamu tidak sendiri, kamu di sini dibantu oleh leluhur-leluhur kamu dibantu oleh spirit guide kamu untuk menjalankan tugas, yaitu kamu harus memberi cinta kasih pada sesama. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Terima kasih.